Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini adalah materi daring yang terakhir ya sebelum kalian melaksanakan ujian kenaikan kelas pada hari Senin nanti ya. Tolong nanti kalian persiapkan ya, bukan hanya materi tapi juga kesehatan kalian ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ujian kaliannya sakit ya. Semoga kalian semua selalu keadaan sehat-sehat semuanya ya. Amin amin rabbal alamin. Baik, Ustazah akan memberikan materi tematik untuk hari ini ya, yaitu kalian bisa buka pada halaman selanjutnya. Kemarin kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga ya di subtema 1 tema ke-8. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Silakan kalian buka bukunya pada halaman 27. Sudah? Baik. Kalau sudah, coba kalian perhatikan ya. Sambil mendengarkan suara Ustazah, kalian juga perhatikan buku kalian masing-masing di rumah ya. Lihat pada halaman 27. Udin dan keluarganya berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Ya. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Coba lihat ada sebuah percakapan ya antara ibu dan kakak Udin ya. Ustazah akan coba bacakan, kalian dengarkan baik-baik. Ibu, hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Kakak Udin, iya bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Nah, apa isi percakapan antara ibu dan kakak? Apa isinya ya? Jadi ibu meminta kakak dan adiknya untuk berhati-hati ketika bermain di luar ketika malam hari ya. Nah, kemudian setelah kalian lihat tadi ada sebuah percakapan ya antara ibu dan kakak Udin. Nah, kalian masih ingat kan dengan penggunaan tanda titik ya. Jadi penggunaan tanda titik itu digunakan pada apa? Akhir kalimat. Iya, betul sekali. Ada yang lupa, ada yang masih ingat ya. Oke, jadi sambil Ustazah ulang kembali materi ya, yang mungkin beberapa materi yang kalian lupa yang kemarin-kemarin, buat persiapan nanti UKK juga ya. Baik, jadi coba kalian perhatikan kalimat-kalimat pada percakapan antara kakak Udin dan ibunya ya. Itu ada beberapa kalimat yang diakhiri dengan tanda titik ya. Berarti itu ada beberapa kalimat. Yang pertama ada duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Nah, diakhiri dengan tanda titik. Kami akan berhati-hati. Kemudian yang ketiga, kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Yang keempat, hanya di sekitar rumah saja. Nah, itu ya. Jadi, kalau tanda titik itu selalu ada di akhir kalimat. Jadi, kalau kalian membuat kalimat ya atau membuat cerita itu, setiap kalimatnya harus diakhiri dengan tanda titik ya. Jangan lupa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada setiap gambar ini di halaman 29 sampai halaman 30 ya. Kalian coba buat kalimat ya yang menggambarkan pada setiap gambar yang ada di sampingnya. Nanti kalian buat kalimatnya pada kotak dialog yang ada di sebelah gambar. Misalkan gambar yang pertama adalah apa? Ada yang paling atas ya, ada Udin sedang memandang bulan pada malam hari. Nah, kira-kira kalimatnya seperti apa? Misalkan Udin memandang bulan pada malam hari. Titik. Ya, ingat ya. Kalau di awal kalimat itu harus hurufnya adalah huruf kapital ya, jangan lupa. Nah, kemudian gambar kedua itu apa? Lihat ada Udin sedang bermain apa dengan kakaknya. Kemudian yang ketiga gambar apa? Udin sedang apa?
bermain ya. Sekarang kalian lengkapi menjadi sebuah kalimat yang sesuai dengan gambar di sampingnya ya, sampai halaman 30 ya. Nah, sekarang kalian masih ingat tidak untuk tekanan nada yang kuat dan nada yang lemah pada suatu lagu? Masih ingat? Kalau nada kuat dibacanya tinggi atau sedikit keras ya. Kalau nada lemah dibacanya tidak terlalu keras ya, jadi lemah, lambat saja pembacaannya. Nah, sekarang Ustazah akan coba nyanyikan lagu Bulan ya, dengan biramanya 3/4 sedang ya. Lagu Bulan ini adalah ciptaan dari Ate Mahmud ya. Silakan kalian dengarkan baik-baik ya lagu Bulan ini. Bulan, bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi, bermain bersama kami. Nah, itu ya dari lagu Bulan ya, ciptaan Ate Mahmud. Kalian bisa dengarkan bagaimana cara bacaannya ya, sesuaikan dengan tandanya ya. Itu ada tanda ya, bagaimana cara membaca panjang nada kuat dan nada lemah pada suatu lagu. Jadi kalau tanda lebih dari ya, lihat yang kalimat yang pertama lebih dari, berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Kemudian kalau tanda kurang dari, berarti tekanan nada lemah ya, tidak perlu kencang-kencang bacanya. Jadi nanti kalian coba nanti di rumah ya, nyanyikan lagu Bulan ini dengan nada yang sesuai dengan tandanya ya, dan juga seperti Ustazah contohkan barusan ya. Kalian coba aja nyanyikan ya, tidak perlu dikirim voice note-nya, kalian coba aja nyanyikan di rumah ya, seperti itu. Baik, kita lanjut pada halaman selanjutnya, pada halaman 32. Kemarin kalian sudah belajar ya mengenai waktu ya, yang sesuai dengan gambar. Kemarin kalian sudah belajar juga. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar matematika itu tentang waktu jam berapa ini sesuai dengan gambarnya. Ada yang jam 6, ada yang jam 8, ada yang jam 4. Nah, seperti itu ya. Jadi, waktu yang ditunjukkan oleh jam ya, itu sesuaikan dari waktu itu berarti ada apa? Ada jam, ada menit, ada detik ya. Kan harus ingat ya. 1 jam berapa? 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah, seperti itu ya. Untuk satuannya setara ya itu. Jadi 1 jam itu setara dengan 60 menit. Nah, 1 menit setara dengan 60 detik. Nah, oke. Lihat pada halaman 32 di bagian contoh yang gambar jam paling atas ya. Lihat jam 8 pas. Jarum panjang itu menunjukkan pada menit. Jarum pendek itu menunjukkan pada jam ya. Jadi waktu tunjukkan pada jam di atas adalah pukul 8 atau bisa ditulis dengan pukul 08.00. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk jam yang kedua di bawahnya itu pukul berapa? Pukul 5 atau ditulis pukul 05.00 ya. Nah, baik. Nah, sekarang kalian coba latihkan lagi ya. Untuk halaman 33 sesuai yang tadi Ustazah coba contohkan ya. Kalian bisa tuliskan jawabannya pada kalimatnya ya, di samping gambar jamnya. Kalian lengkapi ya kalimat yang masih kosong itu. Nah, setelah itu silakan kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, kalian buat ya
tanda jam di bawah yang kegiatan bersama orang tua, ya kalian buat gambar jam. Nah, waktunya jam berapa harus digambar, kalian tentukan atau kalian buat gambarnya sesuai ketika kalian mengerjakan tugas ini ya. Misalkan saya mengerjakannya jam 10 pagi. Nah, kira-kira kalau jam 10 pagi itu selesai kalian mengerjakan soal yang matematika waktu ini, jam berapa sesuaikan dengan yang kalian kerjakan. Misalkan saya mengerjakannya jam 7 malam. Nah, berarti jam 7 malam jam berapa ya? Menunjukkannya pukul berapa, di angka berapa. Nah, seperti itu ya. Disesuaikan ya. Jadi, nanti kegiatan bersama orang tua kalian buat gambar jam. Waktunya itu harus sesuai dengan ketika kalian menyelesaikan tugas yang sudah Ustazah berikan. Baik, paham? Kalau tidak paham nanti lanjut bisa langsung hubungi Ustazah saja ya. Nah, kalau setelah itu kita lanjut ke pembelajaran yang ke-5 ya. Nah, lihat pada pembelajaran yang kelima itu ada Udin bersama teman-temannya sedang bermain di halaman sekolah ya. Nah, mereka bermain gerakan dasar memutar ya. Gerakan dasar menekuk, gerakan dasar yang dapat dilakukan di halaman rumah. Nah, keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus selalu bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Jadi, ketika bermain kan harus lihat ya, perhatikan lingkungan kalian. Jadi, kalau mau bermain apa saja, itu harus hati-hati. Nah, jangan bermain di pinggir jalan raya, itu berbahaya ya. Jadi bermain saja di tempat yang kira-kira aman untuk kalian dan jauh dari kecelakaan. Kan harus bermain dengan safety ya, harus hati-hati. Nah, seperti itu. Coba lihat kalian ada perhatikan dari ada teks ya, percakapan antara Udin dan teman-temannya ya. Pada halaman 35 bisa kalian baca ya tentang kebersihan di halaman rumah ya. Nah, kemudian setelah kalian baca isi percakapan antara Udin dan teman-temannya, kalian jawab setiap pertanyaan yang ada halaman 36 bagian atas ya. Kemudian setelah kalian tuliskan jawabannya, kalau tidak cukup di buku, tulis kalian saja ya menjawab pertanyaannya. Nah, setelah itu ada setiap kata tanya dalam percakapan antara Udin dan teman-temannya. Salah satunya adalah nomor 1 misalkan, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Nah, ingat ya, kalau setiap kalimat tanya itu pasti diakhiri dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya itu seperti apa? Nah, tanda tanya itu yang seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Nah, ini tanda tanya. Nah, yang tengah-tengah ini ya, tanda tanya ini melengkung ada titik di bawahnya. Itu adalah tanda tanya. Seperti itu. Nah, untuk membuat kalimat tanya itu biasanya ada kata khususnya ya. Nah, ada biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu 5W1H ya. 5W. What, where, when, who. Nah, kemudian H itu how ya, bagaimana. Jadi ada siapa, di mana, kapan. Nah, itu adalah biasanya kata tanya ya. Setiap kalimat tanya pasti diawali dengan kata tanya ya. Nah, contohnya adalah siapa, di mana, dan bagaimana. Itu salah satu kata yang biasa digunakan untuk kalimat tanya ya. Nah, kemudian sekarang kalian lihat. Apa sih yang kalian lihat pada halaman 37 gambar tersebut ya? Gambar pada halaman tersebut. Lihat. Ketika bermain ada yang sedang terjatuh. Nah, ya. Nah, kira-kira ini kenapa? Kalian bisa buat
pertanyaan-pertanyaan ya yang sesuai pada gambar tersebut. Ya, dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Ada berapa? Apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Ada 6 pertanyaan ya, sesuai dengan 5W1H ya, sama saja. Nah, sekarang tuliskan pertanyaanmu yang sesuai dengan gambar ini pada kolom yang sudah disediakan. Halaman 37 sampai 38. Nah, di situ ada sampai 5 ya. Boleh kalian sampai 5, boleh juga sampai 6 ya. Nah, sekarang kalian akan mencoba gerakan olahraga ya. Seperti tadi ketika mau bermain Udin dan teman-temannya mereka sedang melakukan gerakan memutar ya dan menengkuk lutut. Nah, ini adalah gerakan yang akan coba kalian lakukan ya. Gerak dasar menekuk lutut. Nah, gerakan menekuk lutut ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha ya. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. 1. Gerak setengah jongkok. Bisa kalian perhatikan pada gambar halaman 38 yang paling bawah ya. Lihatlah. Gerak setengah jongkok. Jadi dari berdiri tegak, tangan direntangkan ke depan, kemudian sedikit berjongkok ya, setengah. Jangan sampai kalau jongkok itu kan sampai pantatnya hampir menyentuh lantainya. Kalau ini kan setengah jongkok, jadi belum sampai menyentuh lantai pantatnya, sampai sejajar dengan lutut. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau gerak jongkok penuh, nah seperti gambar pada halaman 39. Dari berdiri ya, tegak, kemudian tangan direntangkan ke depan. Nah, kalau jongkok penuh, pantatnya sampai pada ujung tumit ya, tumit kaki menempel. Nah, seperti itu. Bisa kalian lihat contohnya pada gambar. Nah, gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Lihat pada dua gambar ini ada permainan kucing jongkok yang di darat yang ada di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan kucing jongkok yang ada di air, permainan di air. Nah, seperti itu ya. Nah, cara bermain kucing jongkok di darat bisa kalian baca ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, itu cara atau aturan main bermain kucing jongkok di darat. Nah, ya. Nanti bisa kalian pelajari yang kalian baca bagaimana cara bermain kucing jongkok ini. Nah, setelah itu nanti Ustazah mau kalian kirimkan video ya, bagaimana kalian cara melakukan gerakan jongkok setengah dan jongkok secara penuh ya. Nah, jadi gerakan nomor 1 dan gerakan nomor 2, gerak jongkok setengah dan gerak jongkok penuh ya. Nanti kalian kirimkan videonya ya. Nah, setelah itu kalian akan coba menuliskan nama olahraga ya. Olahraga apa? Olahraga yang sudah kalian pelajari ya. Pernah kalian dengar atau kalian pelajari nama olahraga apa saja? Misalkan satu ini apa? Bermain kucing jongkok. Nah, ya, yang kalau setiap kegiatan olahraga itu kan pasti membutuhkan tidak hanya sendiri ya, membutuhkan orang lain. Jadi pasti kegiatan olahraga itu secara bersama-sama. Jadi pasti itu akan mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman ya. Nah, misalkan siapa lagi nama olahraganya? Misalkan olahraga yang pernah kalian pelajari kemarin di tema 7 apa? Singa laut dan penguin. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi nama olahraganya? Menjaring ikan, permainan menjaring ikan ya. Oke, silakan kalian isi sampai nomor 6 ya sisanya. Kalau sudah, nanti coba kalian
eee, buat ya, salah satu olahraga, salah satu saja, bagaimana cara, permainannya ya. Boleh bermain kucing jongkok, ataupun mungkin yang sebelumnya di tema 7 yang kalian pelajari ya, permainan apa saja, misalkan menjadi ikan atau permainan apa, bermain bola estafet ya, atau meloncat, permainan di air, ya. Itu kan tuliskan cara bermainannya, aturan permainannya seperti apa. Nah, itu tuliskan di buku tulis kalian ya. Baik, mungkin itu saja tugas untuk hari ini, yaitu tema 8 subtema 1 pembelajaran keempat dan kelima. Selamat mengerjakan. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, Ustazah langsung tutup saja ya. Kalau misalkan mau ditanyakan secara pribadi, silakan hubungi Ustazah saja. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.